syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya dapat menghadiri pelantikan atau resapel yang telah kita saksikan tadi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau kita memperhatikan perjuangan kita dari mulai di pesantren Persis, maka yang saya perhatikan sejak tahun 75 baru satu mu'alimin di Bandung, belum ada dua. Dan alhamdulillah berkat ketekunan dan ruh jihad para asatidz di daerah-daerah, alhamdulillah sekarang sudah sampai 60 mu'alimin. Itu berarti terus ada kemajuan. Demikian juga perkembangan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu sudah diamanatkan sejak Muktamar Tarogong sejak Muktamar Tarogong tahun 90, Muktamar ke-10, dan berarti sudah begitu lama pesan Muktamar untuk mendirikan perguruan tinggi. Tapi waktu itu Al-Ustaz Abdul Rahman masih kekeh untuk mengembangkan dulu pesantren-pesantren di daerah-daerah. Jangan langsung perguruan tinggi sementara di daerah-daerah belum juga tergugah untuk mendirikan pesantren-pesantren baik tingkat diniyahnya atau sanawiyah dan seterusnya. Alhamdulillah itu telah berhasil. Dan sepanjang kita mengembangkan STIP ini, berarti telah 18 tahun itu kita mengembangkan perguruan tinggi ini. Dari mulai tahun 2003 ya, dari mulai tahun 2003 saya sendiri pernah mengalami 17 tahun itu jadi ketua STIP 17 tahun itu diganti-ganti muka tidak diberapa ganti. Nah itu 17 tahun. Sekarang alhamdulillah telah banyak tenaga-tenaga muda yang ahli dan untuk mengembangkan sekolah tinggi ke depan. Setidak sekalian, tentu saja dalam mengembangkan perguruan tinggi ini kita masih terus harus meningkatkan. Maksudnya kita belum merasa puas sampai di sini karena belum juga institut apalagi universitas, dan kita masih berusaha untuk mendirikan institut. Alhamdulillah ini sedang kita perjuangkan, dan STIP juga alhamdulillah telah cukup menggembirakan kita, dimana sekarang sudah mendapatkan kepercayaan dari umat dan masyarakat, juga dari Jamiah Persis, dengan bukti mahasiswanya terus meningkat, bukan saja dari Persis yang berasal di pesantren Persis, tapi juga dari luar. Itu menunjukkan sudah kepercayaan dari umat dan masyarakat. Maka tentu saja kita bertambah tinggi, bertambah lebih berat lagi tanggung jawab kita dan pengorbanan kita untuk terus meningkatkan STIP ini sampai institut. Ini masih merupakan perjuangan yang berat. Kemudian memperhatikan perjuangan di zaman Nabi, memperjuangkan Islam juga sama berat. Nabi berjuang di Madinah, di Mekah selama 13 tahun, hanya memperoleh 72 pengikut. Berarti nganggur itu 1 tahun menang genep, 2 bulan menang hiji. Dan
wah setiap hari, setiap malam ternyata hanya meraih menang dakwah 2 bulan teh kur menang hiji hanya mendapatkan seorang, tapi terus Nabi tekuni. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah dan yang muhajirin ada 72 orang. Alhamdulillah terus mulai berkembang lebih besar di Madinah. Di Madinah tahun pertama hijrah Nabi ke Madinah, tahun kedua sudah mulai ada perang Badar. Dina jumlah 72, ternyata perang Badar bisa mengirim 300 lebih 312 dalam perang Badar. Perang Uhud tahun ketiga sudah bisa mengirim 1.000. Itu waktu perang Uhud. Waktu Hudaybiyah sampai bisa 10.000. Cepat sekali perkembangan Islam di zaman Nabi. Yang pertama, sewaktu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mengokohkan dulu yang mujahid yang terdiri kalangan Ansor dan Muhajirin. Dan di sini dalam Al-Quran, fasbahtu binikmatihi wa allafa baina qulubikum fasbahtu binikmatihi wa, bagaimana mempersatukan hati mereka agar sama, satu pikiran, satu visi dan misi, dan fasbahtu binikmatihi wa dan menjadi ikhwan semuanya. Kemudian Nabi muakhotkan antara Muhajirin dan Ansor, sampai dalam waktu itu bukan hanya memikirkan kepentingan agama yang segala-galanya dipikirkan oleh orang Ansor. Maksudnya makanannya, minumannya, pakaiannya itu bukan dalam waktu yang relatif singkat, 3 tahun orang Muhajirin diurus orang Ansor dahana, pakaian, tempat asal dalam waktu yang cukup lama, 3 tahun. Kurang kesemahan kudulur saminggu geus bosan ya teh can balik itu saminggu ta Ansor mah 3 tahun katanya. Daya teh geudeg maluk sunar sinir kedah Banten dina 3 tahun teu bantuan acan. Bayangkan saja andaikan ngurus sawah pertanian, kata orang Ansor, ya Rasulullah silahkan bagi 2 saja sawah kami, 2 hektar, 1 hektar sewang lah. Sok 1 hektar kurang Muhajir, 1 hektar kurang Mekah. Nabi juga bijak untuk lain tukang tani, kurang Muhajirin mah tukang dagang. Garap kurang Ansor, bagi hasilnya we. Garap tanah kurang Ansor, gemuk kesegala orang Ansor, lagu panen dibagi 2. Mantuan moren-morenan canca kurang dibagi 2. Ternyata mereka senang sekali. Nah itulah mereka muakhot yang diberikan oleh Nabi antara kalangan Muhajirin dan Ansor. Itulah modal utama, modal awal yang belum ada di negara dan pemimpin lain yang membina seperti muakhot yang tadi. Maksudnya mempersatukan, ngadulurkan antara berjing maksudnya dulur 40 ini. Itu diantaranya modal berjuang Nabi mempersatukan hati Muhajirin dan hati orang Ansor. Kemudian untuk selanjutnya banyak juga kebijakan Nabi yang kadang-kadang tidak bisa diterima orang Ansor. Kalau dicoba diketahui pasti berontak. Maksudnya waktu perang Hunain tutup Mekah, Nabi membagi ghanimah ke Abu Sufyan 100 onta, Yazid 100 onta, putranya Muawiyah 100 onta, 300 onta sakeluarga diberikan oleh Nabi. Sementara orang Nasrani mah teu diberi doma-doma acan. Ugoy rek teh sirik
baik coba diulang berarti protes kami. Orang Ansor juga protes, Rasul juga tuh adil yuk, tuh adil. Kata Nabi, kalau saya kebetulan sadar Allah sudah tidak kemudian siapa lagi yang sanggup adil selain kami. Itu kata Nabi dan itu karena wajarnya secara kemanusiaan. Nah orang Ansor puluhan tahun berjuang dengan Nabi menang domang bermudah-mudahan untuk sekedar makan saja, sementara Abu Sufyan can sabulan masuk Islam lagi putuh Mekah Islam perang kemudian menanggung 300 onta sakulang warga pirang korek desiri. Ada kesan dari orang Ansor bahwa Nabi adil mencek orang wajar nyebut adil oge buku orang Ansor sakit inilah temenang bagian naon. Kemudian Nabi kumpulkan orang Ansor semua, iya kata Nabi sok pilih, rek milih domba atau onta, rek milih kami. Mun rek milih domba, top cokot kumarane domba onta, kami rek balik ke Mekah, pulang dari ke Madinah, atau rek milih kami rek kembali dari ke Madinah, mau tinggal di Mekah. Ya makna kami bertindak itu dasarnya mu'alaf ta'lifan liqulubihim untuk menjinakkan hati mereka. Abu Sufyan Abu Sufyan perang malu dorek membunuh Nabi di Abu Sufyan, tapi ternyata tidak ada dendam dari Nabi. Nah itu diantaranya akhirnya orang Ansor narima. Jadi mahal kena Nabi jeung domba beunang meningkat yang boleh jeung lagu bareng kajet teu mawa domba tibatan beunang mawa domba bari Nabi teu pulang deui ka Madinah. Itu diantaranya akhirnya mereka juga menerima dan mengerti akan kebijakan Nabi yang Nabi ambil waktu perang Hunain itu. Itu diantaranya. Nah zaman juga banyak hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang saya anggap ujian terakhir bagi para sahabat adalah perang Tabuk. Katakanlah saya sampai imam ujian doktor ini perang Tabuk mah dan ujian mualim ujian doktor ya. Maka ujian doktor perjalanan Madinah Tabuk ke 600 km ke musim panas sampai 50 derajat ai panas di Arab mah ke pailit kurang pisan bakal tapi korma jangan kurang di lomot dan berbakat tuh sampai memeras tai unta untuk diminum. Itu beratnya waktu perang Tabuk. Kemudian terjadi perang nama yaitu kabur balik deui wae. Tapi ternyata yang tidak ikut bukan tidak ikut artinya tidak akan ikut, tapi hararese talangke Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik tiluan taeta mah ikut waktu bertabuk mimiti siap-siap pada talangnya lu 30 ya isu betul nyusul isu persiapan belum juga siap 30 dewa sampai 3 hari mau kaburu istilah hari pengis tapi kaman ken bayar gawe di saat Nabi pulang kita sambut dengan meriah kehadiran Nabi dari Tabuk. Itu yang ketiga. Jadi ujiannya begitu berat, perjalanannya jauh, dari perang namante, tapi ternyata 3 orang yang tidak ikut itu mendapatkan sanksi naon, sanksi yawe tapi kan 50 poin menang ditanya, ngajang menang diunggah ke sepupu ngiriman menang. 50 poin tante hitungan kurang sanksi psikologis saja.
tapi tentu akan terasa berat sekali oleh mereka. Kabil Malik ngahajat sholat subuh dekat dengan Nabi Sugande, Nabi ngaleret atau juga boleh Nabi ngaleret senyum, Nabi tete dan nanti demek tenyarek lagi tambah sakit hati. Jadi gue sapoi nanti pada lama diseniat trek indit. Kemudian di hari ke-40 ada yang menawarkan dari Gosan, ya, hari tadi aku mah kudu lemar sok jeung kami sok hayang naon disiapkan. Ya berpikir itu berujian ti Allah orangnya mah tapi kemana nih ujian ti Allah akan saya jalani. Akhirnya hari ke-50 baru turun ayat penerimaan tobat dari Allah, wa anistala satilladina khulifu, dan Allah telah menerima tobat dari 3 orang yang meninggalkan diri tidak ikut perang Tabuk. Nah itu diantaranya ujiannya begitu berat sekali. Itu diantara ujian yang dialami oleh para sahabat waktu itu. Di hari ke-50 turun ayat atau tulu daratan kabe, jadi menyatakan ya absyir ajen kudu tu turun ayat menyatakan menerima tobat dari 3 orang. Nah, itu diantaranya. Ketika kata Kabil Malik, ya Rasulullah, saya akan serahkan semua harta kepada cek Nabi, cek kurang tekudu nyogok kudu Gusti ampuran terima tobatna bapak kewe cenah eta. Nah itu perjalanan para